Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Fajujapa dengan NIM H540122123. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai AR, MA, ARMA, dan ARIMA. Apa sih AR, ARMA, MA, ARIMA itu? AR atau autoregresif yaitu digunakan untuk mengasumsikan nilai saat ini bergantung pada nilai sebelumnya atau biasa disebut dengan lag, yang bermanfaat untuk meramalkan nilai di masa depan berdasarkan nilai masa lalu dari data yang sama. MA digunakan dengan menggunakan rata-rata bergerak dari kesalahan di masa lalu untuk meramalkan nilai di masa depan yang berfokus pada kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya. ARMA digunakan untuk data deret waktu yang stasioner, menggabungkan ketergantungan nilai masa lalu atau AR dan kesalahan masa lalu atau MA. ARIMA yaitu pengembangan dari ARMA yang digunakan untuk data deret waktu yang tidak stasioner, misalnya yang memiliki tren. ARIMA mencakup elemen AR, MA, dan diferensiasi. Kapan AR, MA, ARMA, ARIMA digunakan? AR digunakan untuk data stasioner yang bergantung pada nilai masa lalu. MA digunakan untuk data stasioner yang bergantung pada kesalahan masa lalu. ARMA digunakan untuk data stasioner yang bergantung pada nilai dan kesalahan masa lalu. Dan ARIMA digunakan untuk data tidak stasioner dengan proses untuk menjadikannya stasioner sebelum diterapkan model ARMA. Mengapa AR, MA, ARMA, ARIMA digunakan? Yaitu digunakan untuk memprediksi data deret waktu dengan mengidentifikasi pola dalam masa lalu. Dalam data masa lalu, AR digunakan untuk menangkap pola berdasarkan nilai masa lalu, MA digunakan untuk mengurangi noise dengan melihat kesalahan masa lalu, ARMA digunakan untuk menggabungkan pola nilai dan kesalahan masa lalu dengan untuk data stasioner. ARIMA digunakan untuk menangani data tidak stasioner dengan mengubahnya menjadi stasioner terlebih dahulu. Siapa sih yang menggunakan ARMA, ARMA, ARIMA? Yaitu adalah seorang ekonom yang bertujuan untuk menganalisis dan memprediksi indikator ekonomi seperti inflasi, GDP, atau tingkat pengangguran. Yang kedua ada perusahaan untuk meramalkan permintaan produk perencanaan inventaris atau penjualan masa depan. Ada ilmuwan data untuk menganalisis dan meramalkan data deret waktu di berbagai bidang seperti cuaca, energi, atau kesehatan. Yang terakhir ada peneliti untuk memahami tren dan pola dalam data yang berhubungan dengan penelitian jangka panjang. Selanjutnya ada di mana area ekstrapolasi data, yaitu ada di keuangan pasar modal. Contohnya itu untuk memprediksi harga saham dalam beberapa bulan ke depan berdasarkan data historis harga saham dan volatilitas pasar. Yang kedua ada ekonomi makro, yaitu contohnya meramalkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau inflasi berdasarkan data ekonomi masa lalu. Yang ketiga ada peramalan permintaan dan penjualan, contohnya tuh memprediksi penjualan barang musiman seperti pakaian, mainan, atau perangkat elektronik di musim liburan. Yang keempat ada manufaktur dan produksi, contohnya memprediksi beberapa banyak bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Bagaimana sih cara ekstrapolasi menggunakan ARIMA? Yang pertama itu mempersiapkan data. Nah, perlu diketahui bahwa deret waktu itu harus sudah ada dan periksa stasionaritas data terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ada pemilihan model ARIMA, yaitu menentukan parameter P atau autoregresif, D atau differencing, Q atau moving average dengan menggunakan teknik seperti grafik ACF dan PACF dan atau metode pemilihan model otomatis atau misal AIC. Terus bangun model ARIMA gunakan data historis untuk melatih model ARIMA. Selanjutnya ada ekstrapolasi atau forecasting menggunakan model yang telah dibangun untuk memprediksi nilai masa depan. Selanjutnya ada evaluasi dan validasi, yaitu membandingkan hasil prediksi dengan data nyata dan gunakan metrik. Yang terakhir itu ada penyempurnaan model atau opsional. Nah, di sini tuh bisa menyesuaikan parameter model atau mempertimbangkan model lain seperti Sarima untuk model musiman. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi dengan stata. Di sini sudah terlihat bahwa ada data tahunan dan untuk mengukur kepadatan penduduk pada tahun 2002 hingga 2021. Yang pertama kita akan copy datanya. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Stata dan kita akan ketik di sini editor untuk ngopat data yang sudah kita copy tadi. Kita klik variable name saja. Setelah itu, setelah sudah muncul di sini, kita akan X saja.
Dan di bagian komen kita akan menulis dengan T-set tahun. Enter. Nah, di sini sudah muncul tahunnya untuk digunakan untuk data time series yaitu pada tahun 2002 hingga tahun 2021. Setelah itu kita akan menguji stasionaritas data. Yang pertama saya akan menguji secara non formal yaitu kita akan ke statistik, time series, graph, dan plot. Terus graph, Y-nya itu kita akan mengisinya dengan kepadatan penduduk. Kita accept saja. Oke. Nah, di sini sudah muncul grafiknya, yaitu di sini tuh sudah menunjukkan bahwa grafiknya tuh tidak stasioner karena terjadi naik turunnya data, naik turunnya grafik di sini. Oke, selanjutnya saya akan menguji secara formal, yaitu statistik lagi, time series, tes, terus ADF. Di bagian variabel kita akan mengisi dengan kepadatan. Dan di sini oke. Di sini sudah muncul hasilnya bahwa dapat kita ketahui p-value di sini tuh masih lebih dari 0,5, artinya data di sini tuh masih belum stasioner dan dapat kita lihat juga tes statistik di sini masih lebih besar dari kritikal 1% critical value, 5% critical value dan 10% critical value. Sehingga dapat dikatakan bahwa data di sini tuh masih belum stasioner. Selanjutnya kita akan melihat datanya. Untuk langkah selanjutnya itu kita akan mendiferencing data di sini karena untuk mendapatkan data stasionernya, yaitu kita akan ketik di sini the fuller D kepadatan penduduk tanpa spasi the fuller penduduk koma lex 0. Kita akan enter saja. Nah, dapat kita lihat di sini hasilnya kan sudah muncul ya, hasil sudah stasioner dengan p-value ini, p-value-nya kita bisa lihat bahwa di bawah 0,05 sehingga data di sini tuh sudah stasioner. Nah, di yang tes statistik dia tuh juga sudah lebih kecil dari 1% critical value, 5% critical value dan 10% critical value sehingga data yang setelah kita differencing pertama ini tadi sudah stasioner. Selanjutnya kita akan menganalisis ARIMA, yaitu yang dengan terlebih dahulu kita akan mengecek AC-nya dengan cara AC, ketik lagi di komen, kepadatan penduduk, enter. Nah, sudah muncul datanya juga bahwa yang warna abu-abu di sini tuh batas koleogramnya dan di sini tidak ada yang melewati dengan artian bahwa leg-nya tuh di sini cutting off di satu. Dapat kita simpulkan juga bahwa MA-nya itu nilainya 1 dan tadi kan I-nya diferensi pertama ya jadi I-nya juga 1. Selanjutnya kita akan mengecek PAC-nya untuk melihat AR nilainya berapa. Yang pertama kita akan X saja ini. Kita akan ketik komen di sini lagi PAC D kepadatan penduduk tanpa spasi lagi dan kita enter saja. Dapat kita lihat di sini sudah ada hasilnya bahwa ada yang melebihi dari batas koleogramnya yaitu di angka 6. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari cek PAC di sini tuh hasilnya cut off di nomor 6 atau karena ini melebihi batas di sini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa AR-nya itu nilainya adalah 6. Selanjutnya kita akan melihat arimanya. Untuk melihat arimanya. Kita akan klik di komen lagi, Arima, kepadatan penduduk, terus Arima,
Nah, kita tadi kan sudah mengecek terlebih dahulu ya bahwa sudah ada AR-nya itu ada 6, I-nya ada 1, dan M-nya ada 1. Dan di sini kita akan mengetiknya saja, yaitu 6,1,1. Enter. Nah, kita tunggu saja. Nah, sudah di sini sudah muncul datanya ya. Nah, data di sini tuh masih belum signifikan nih, karena kita bisa melihat datanya di sini tuh masih datanya masih seperti di sini. Kita akan scroll aja ke atas. Nah, di data di sini tuh kita bisa lihat bahwa p-value-nya tuh masih kurang dari 0,05, sehingga data di sini tuh masih belum signifikan. Oke, untuk melihatnya kita akan lanjut saja ke Estat. Estat IC. Kita akan melihat bagaimana si IC-nya. Nah, setelah kita Estat IC, kita bahwa bisa melihat hasilnya di sini ya, bahwa AIC-nya tuh negatif 62,7, sedangkan kita bisa melihat juga di sini bahwa dia tuh hanya signifikan di leg ke-6. Sehingga kita bisa mengganti dengan ordo lain terlebih dahulu. Kita akan melihat ordonya. Itu kita akan mengetik di sini saja, di komen lagi. Harima, kepadatan penduduk, menggantikan ordonya dengan 111. Karena kita akan mengecek bagaimana jika memakai ordo 1. Nah, di sini kita bisa melihat datanya ya, sudah ada. Nah, dari data di sini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa hasilnya tuh seperti ini. Tetapi kita akan ke Estat lagi, Estat dulu, Estat IC. Nah, dapat kita lihat bahwa datanya di sini tuh sudah muncul ya. Nah, di sini tuh kan hasilnya negatif 62,2. Nah, di sini tuh malahan menjadi semakin besar, soalnya karena tadi awalnya tuh negatif 62,7 ya, tetapi sekarang malah menjadi negatif 62,2. Nah, di bagian sini, nih bagian sini tuh awalnya negatif 62,7 malah menjadi negatif 62,2. Sehingga dapat disimpulkan yang lebih baik tuh adalah ordo yang pertama tadi, yaitu 611. Selanjutnya kita akan forecasting. Untuk forecasting kita yaitu dengan cara statistik, time series, setup, at observation. Nah, di sini kita akan mengujinya 4 saja karena digunakan dengan jangka pendek saja. Nah, di sini kita bisa melihat datanya di sini. Nah, data di sini sudah ada dari tahun 2022 sampai 2025 akan kita observasi. Selanjutnya kita hilangkan halaman ini saja. Di komen kita akan mengetiknya lagi yaitu predik, VC, padatan penduduk, koma lebih dinamik. Tahunnya kita masukin 2002 karena 2022 karena tahun yang kita prediksi tadi. Nah, kita bisa melihatnya lagi di sini. Nah, di sini sudah muncul nilainya sehingga dari hasil prediksi itu nilainya segini. Selanjutnya kita hapus halamannya saja. Selanjutnya kita akan melihat datanya secara non formal yaitu statistik, time series, graph, line plots, graph. Ini kita isi dengan yang udah di VC tadi dan kita oke. Nah, data di sini tuh sudah muncul ya teman-teman bahwa grafik yang biru ini adalah kepadatan penduduk dan yang Y ini adalah prediksi yang kita buat tadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.